Kabar baik datang bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 yang mewajibkan pemberian konsesi atau potongan biaya minimal 20% bagi penyandang disabilitas di 9 sektor strategis. Kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memperluas akses layanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Pemerintah bersama Komisi Nasional Disabilitas resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada Kamis sore. Melalui peraturan ini, penyandang disabilitas berhak memperoleh potongan biaya minimal 20% pada 9 sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, utilitas, penyediaan alat bantu, serta ketenagakerjaan dan pariwisata, serta olahraga. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, penyandang disabilitas cukup memiliki kartu penyandang disabilitas atau KPD yang terdaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Tidak hanya memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha yang menerapkan praktik kerja inklusif, mulai dari penghargaan, kemudian perizinan, hingga dukungan penyediaan fasilitas kerja adaptif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan dari sekitar 15 juta penyandang disabilitas di Indonesia, lebih dari 4 juta orang telah terverifikasi dan memiliki kartu penyandang disabilitas. Pemerintah menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas dapat terverifikasi pada tahun ini, seluruhnya atau 100% pada tahun depan. Peraturan pemerintah ini hadir sebagai wujud nyata hadirnya negara untuk menjamin kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Apa yang penting dari peraturan pemerintah ini? Yang pertama menyangkut hak konsesi minimum 20%, di mana penyandang disabilitas berhak mendapatkan potongan harga atau biaya minimal 20% di 9 sektor strategis. Menyambut terbitnya peraturan tersebut, Komisi Nasional Disabilitas menyatakan apresiasinya setelah melalui proses panjang dalam penyusunan kebijakan. Komisi Nasional Disabilitas menegaskan, tantangan berikutnya adalah mengawal penyusunan aturan turunan di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah agar implementasinya berjalan optimal dalam 3 tahun ke depan. Mulai kembali membahas dan seterusnya. Dan kami bersyukur teman-teman organisasi penyandang disabilitas terus memberikan masukan, aspirasi, kritik, bahkan membersamai semua stakeholder dalam satu tujuan agar peraturan pemerintah terkait konsesi dan insentif ini bisa kita lahirkan bersama. Ini adalah perjuangan kita bersama, kerja belum selesai. Kemarin juga saya sempat kepo, Mbak Yeni bikin webinar ya kemarin ini. Betul. Saya sempat kepo Mbak Yeni. Dan di situ juga banyak catatan. Ya. Dan catatan-catatan penting itu tentu juga akan menguatkan advokasi pengawalan bersama, karena seperti Pak Menso sampaikan tadi, kita punya target 2 tahun. Pemerintah menegaskan penerbitan PP nomor 31 tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam memperluas akses, mendorong kesetaraan, serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.